nama saya Indah Julia, nomor induk mahasiswa 111201182. Saya dari kelas manajemen Sabtu Siang, jurusan manajemen kampus Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan secara singkat tentang teori manajemen keuangan pada mata kuliah manajemen keuangan ini. Pengertian manajemen keuangan ini memiliki arti yaitu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengolahan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki organisasi atau perusahaan. Pengertian manajemen keuangan menurut para ahli. Menurut Arthur J. Keown dan kawan-kawan, manajemen keuangan adalah mengenai pemeliharaan dan penciptaan dari nilai ekonomi atau kekayaan. Menurut Brigham dan Hodgson, manajemen keuangan adalah bidang yang terluas dari 3 bidang keuangan dan memiliki kesempatan karir yang sangat luas. Menurut Bambang Rianto, manajemen keuangan adalah suatu keseluruhan kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan suatu usaha untuk mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Tujuan manajemen keuangan yaitu untuk mengalokasikan dana perusahaan guna memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan begitu, jika suatu perusahaan dijual, maka harganya bisa ditetapkan dengan setinggi mungkin. Tujuan lainnya yaitu yang pertama, memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, memaksimalkan kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga, mengurangi risiko operasional. Yang keempat, mengurangi biaya modal. Yang kelima, menjaga arus kas. Yang keenam, mempersiapkan struktur modal. Yang ketujuh, memaksimalkan pemanfaatan keuntungan perusahaan. Yang kedelapan, meningkatkan efisiensi. Yang terakhir, yaitu mengoptimalkan kekayaan perusahaan. Selanjutnya, fungsi dan manfaat. Yang pertama, planning atau perencanaan keuangan. Fungsi ini mencakup tentang perencanaan arus kas dan rugi laba. Yang kedua, budgeting atau anggaran. Fungsi ini meliputi perencanaan, penerimaan, dan pengalokasikan anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Yang ketiga, controlling atau pengendalian keuangan. Yang keempat, auditing atau pemeriksaan keuangan. Dan yang terakhir yang kelima, yaitu reporting atau pelaporan keuangan. Tugas manajerial. Tugas pokok dari manajerial yaitu yang pertama, mendapatkan dana dari perusahaan. Yang kedua, menggunakan dana perusahaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, membagi keuangan atau laba perusahaan. Ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama, menentukan keputusan investasi. Saat menentukan keputusan untuk mendapatkan investasi atau pendanaan, manajemen keuangan diperlukan untuk mengevaluasi risiko, menghitung biaya modal yang diterima perusahaan, dan memperkirakan keuntungan apa saja yang akan diperoleh oleh perusahaan setelah investasi diterima. Dan yang kedua, keputusan keuangan perusahaan. Menentukan keputusan investasi melibatkan tentang pendanaan, aset, dan alokasi dana perusahaan, sedangkan menentukan keputusan keuangan perusahaan adalah hal yang berbeda. Dan yang ketiga, memutuskan pembagian saham. Manajemen keuangan membuat peraturan tentang pembagian dividen perusahaan. Ini dilakukan agar pembagian dividen sama rata dan tidak merugikan perusahaan. Ya, kesimpulan pada presentasi saya kali ini, dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, manajemen keuangan adalah proses segala aktivitas yang berhubungan dengan keuangan pada sebuah perkumpulan orang-orang yang melakukan usaha di mana mereka melakukan berbagai kegiatan seperti anggaran, perencanaan keuangan, manajemen kas, administrasi kredit, analisa investasi, dan usaha memperoleh dana. Dan yang kedua,
Fungsi manajemen keuangan menurut Mulyati Denti yaitu membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Dan yang ketiga, dalam manajemen keuangan diperlukan kerjasama antar karyawan bersama atasan yang baik agar terciptanya kesehatan keuangan di organisasi yang sedang dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip manajemen. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.